Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan malam ini kita dapat kembali mempelajari bahasa Arab yang insyaallah sebagaimana kita niatkan, kita mempelajari bahasa Arab untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan materi yang akan dipelajari ini diambil dari modul Nahwu Sederhana yang alhamdulillah ini Ana susun sendiri. Ya, ini sebetulnya lanjutan dari Pra-Tumula Al-Husna. Dan tujuannya adalah kita memahami kaidah-kaidah dasar secara sederhana yang bisa langsung diaplikasikan ke dalam Al-Quran. Jadi kita mengenal gaya bahasa Al-Quran ya berdasarkan kaidah-kaidah yang sudah kita pahami secara sederhana. Ya, kenapa kita katakan sederhana? Karena sebetulnya di modul ini Ana tidak sebutkan ta'arifnya atau definisinya dari bahasa Arabnya, tapi langsung terjemahannya saja. Yang penting kita memahami istilah-istilah tersebut dengan makna dan kaidah yang tepat. Ya, alhamdulillah. Kemudian kita akan mengulang kembali ya dari awal. Karena sebetulnya pekan kemarin kita sudah pertemuan pertama, akan tetapi kita akan mengulang dari awal dan insya Allah sebagaimana disampaikan bahwa program ini diharapkan nanti bisa interaktif. Ya, jadi pesertanya pun terbatas ya seperti kelas dan nanti progres dari tiap peserta itu bisa juga dievaluasi. Ya alhamdulillah kita masuk pada materi Nahwu Sederhana ini bab pertama. Ya, berkaitan dengan ilmu bahasa Arab. Ya, kita mengingatkan kembali tujuan belajar bahasa Arab. Ya, memang tujuan berbahasa itu adalah berkomunikasi, ya, untuk menyampaikan atau menangkap maksud dan tujuan ya yang diinginkan dengan kalimat-kalimat tersebut. Ya. Dan yang kita pelajari ini adalah bahasa Arab, ya. Bahasa Arab yang itu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga ketika kita menginginkan benar-benar mengenal kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita pun berusaha untuk mempelajari bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan kita. Ya, yaitu dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Sehingga ya tidak dapat dipungkiri bahwa kita sebagai seorang muslim ya, itu tidak lepas dari bahasa Arab karena ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita itu tidak lepas dari bahasa Arab. Ya, untuk itu kami ingin mengingatkan kembali tujuan kita belajar bahasa Arab supaya kita memiliki himmah aliyah, semangat yang tinggi karena tujuannya memang tujuan yang tinggi. Di antara kita, ya, di antara orang yang belajar bahasa Arab itu banyak motivasi yang berbeda-beda. Ya. Maka kita ingatkan di sini, ya kami klasifikasikan menjadi 3 tahap. Pertama, ya, itu yang berkaitan masih dalam keuntungan dunia. Ya, seperti paham bahasa Arab,
itu sebetulnya masih keuntungan dunia saja. Bercakap-cakap dengan bahasa Arab, membaca tulisan Arabik yang tidak berharokat atau Arabik gundul, itu masih dalam keuntungan dunia saja. Ya, maka jangan sampai kita terjebak pada tujuan yang seperti ini. Ya. Apalagi terkadang di antara pelajar ada yang istiqjal, ya, terlalu tergesa-gesa, ya, terlalu tergesa-gesa. Dia pengen belajar bahasa Arab itu secara instan, ingin cepat bisa bercakap-cakap bahasa Arab, ingin cepat bisa membaca kitab gundul secara instan, seperti orang yang berlari. Di awal begitu cepat, tapi begitu cepat juga selesainya karena kelelahannya. Ya. Maka kami ingatkan di sini, ya, tidak cukup dengan tujuan-tujuan ini saja. Kita harus meningkatkan tujuan kita, ya, minimal adalah untuk mempelajari Islam ini. Bukan hanya sekedar lisan saja, tapi memang itu ada di dalam kalbu kita. Yang berusaha untuk memahami Al-Quran dan hadis, yang mampu membaca kitab-kitab para ulama, ya, atau artikel-artikel, ya, yang sekarang ulama-ulama pakar di dalam keislaman itu rata-rata menggunakan bahasa Arab, ya. Dan ceramah-ceramahnya yang sekarang bisa diakses secara luas, bahkan live, ya, bisa live. Kita mendengarkan syekh yang mengajar di Madinah atau di Makkah, ya, bisa langsung secara live. Nah, namun tujuan ini juga masih merupakan hanya sebagai perantara saja, perantara untuk tujuan yang tinggi yang harus kita miliki, yaitu kita harus memiliki keinginan, ya, dengan bahasa Arab itu kita ingin meningkatkan kualitas ibadah kita. Ketika kita sholat, kita ingin kualitas ibadah sholat kita lebih tinggi karena lebih memahami bahasa Arab, ya, di dalam membaca Al-Quran, di dalam berdoa, zikir-zikir, ya, dan hampir pada banyak ibadah mahdhah yang lainnya. Kemudian merasakan nikmatnya ibadah, ya, tadi dengan meningkatkan kualitas ibadah itu sampai pada tahap merasakan nikmatnya ibadah, karena tidak ada kebahagiaan yang hakiki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selain kebahagiaan iman. Ya, selain kebahagiaan iman. Karena kebahagiaan iman itulah kebahagiaan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Ya, dan tujuan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tujuan kita di dunia itu seolah-olah hanya dua. Yang pertama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah Subhanahu wa taala memang layak untuk diibadahi. Yang kedua adalah agar kita mengerjakan amalan yang terbaik, ya, supaya kita mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu di antara wasilahnya adalah dengan berdakwah, ya. Sebaik-baik amalan, ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan belajar bahasa Arab termasuk bagian dari hal ini, yaitu kita berusaha untuk memahami Al-Quran. Kemudian yang memang perlu kita pahami, ya, ilmu bahasa Arab yang paling dasar itu yang perlu kita kenal, ya, minimal adalah ilmu nahwu dan ilmu shorof. Kemudian kita bisa membedakan beda antara ilmu nahwu dengan ilmu shorof, ya, supaya fokus belajar kita itu lebih terarah, ya. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari merangkai kata menjadi kalimat sempurna. Jadi ilmu nahwu itu yang mempelajari merangkai kata menjadi kalimat yang sempurna yang dapat dipahami oleh orang yang mendengarnya. Ya. Maka yang dimaksud dengan kalimat sempurna atau jumlah mufidah
adalah kalimat yang dapat dipahami secara sempurna ya oleh lawan bicara. Ya. Dan yang unik dari bahasa Arab adalah ketika dirangkaikan kata dengan kata yang menjadi satu kalimat akan terjadi perubahan akhir kata. Perubahan akhir kata inilah yang akan kita sebut dengan hukum i'rab. Ya, hukum i'rab. Ya, jadi ini istilah ini harus kita pahami juga, hukum i'rab yaitu keadaan akhir kata. Ya. Jadi bisa dikatakan pada dasarnya ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari perubahan akhir kata. Nah, sedangkan ilmu sorof itu yang mempelajari kosakata dan bentukan-bentukan katanya. Jadi hanya mempelajari kosakata saja. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia itu seperti memberikan imbuhan. Ya, misalnya kata ajar. Ya, orang yang mendapatkannya disebut pembelajar atau pelajar. Ya, orang yang memberinya disebut pelajar, pengajar. Ya, materinya disebut pelajaran. Ya, ini ajar, belajar, pengajar, pelajaran. Ya, itu adalah masih cakupan kosakata saja, dan itu dipelajari di ilmu sorof. Ya, yang sering kita kenal ada tasrif. Ya, tasrif, perubahan-perubahan bentuk kata. Ya, pada prakteknya ilmu nahwu dan sorof ini tidak lepas ya dalam membuat kalimat, karena ya bisa dikatakan ya secara kasarnya kalau untuk kita bisa menyebutkan harokat di awal dan tengah kalimat ya itu berarti kita harus mempelajari ilmu sorof. Sedangkan untuk akhir kalimatnya itu kita mempelajari akhir kata ya, maksudnya akhir katanya, maka itu harus mempelajari ilmu nahwu. Nah, fokus sekarang belajar kita adalah ilmu nahwu. Ya, ilmu nahwu di sini ada 4 poin bahasan utama. Ya. Yang pertama, menentukan hukum i'rab satu kata. Menentukan hukum i'rab satu kata. Jadi ketika merangkaikan kalimat itu, ya tiap katanya itu ditentukan hukum i'rabnya. Hukum i'rab itu yang mana? Ya, hukum i'rab itu ada 4. Ya, di dalam bahasa Arab hanya ada 4. Yang pertama, marfu. Jadi ini yang istilah yang akan kita gunakan. Ya, mungkin kalau ada di antara ikhwan akhwat sekalian yang terbiasa belajar bahasa Arab, ya biasanya disebutnya i'rabnya rofa. Ya, tapi yang kita gunakan supaya lebih enak pengucapannya juga, kita menggunakan yang ini, marfu. Ya, ini nanti tanda aslinya adalah dengan dhammah. Mansub, tanda aslinya adalah dengan fathah. Majrur, tanda aslinya adalah dengan kasrah. Majzum, tanda aslinya dengan sukun. Ya, inilah yang disebut hukum i'rab. Marfu, mansub, majrur, majzum. Ya, tidak perlu kita definisikan. Kita kenal saja, ya hafal saja. Ya. Nanti dihafal. Kemudian yang kedua adalah mengenali tanda i'rabnya. Ya, seperti tadi ini tanda aslinya marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah, majzum dengan sukun. Ya, majzum dengan sukun. Itu tanda aslinya. Kemudian nanti tanda-tanda i'rab juga ada tanda asli dan ada tanda turunan. Ya, yang ini yang akan dipelajari di dalam pelajaran kita ini ya, dengan buku nahwu sederhana, bagaimana hukum-hukum i'rab dan dilihat nanti tanda-tanda yang ada pada kata tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan alasan i'rabnya, ya, yaitu mempelajari susunan kata atau istilahnya tarkib, ya, susunan kata dan posisi kata di dalam kalimat, ya, struktur kata. Atau inilah yang kita bahas dalam istilah kaidah-kaidah nahwu. Jadi pada poin 3 inilah
kaidah-kaidah nahwu itu ya yang akan menjelaskan kaidahnya apa, kenapa menjadi hukumnya dari marfu bisa menjadi majrur, bisa menjadi mansub. Dan kemudian bentuk katanya seperti apa sehingga tanda-tandanya, tanda marfu'nya bisa berbeda-beda, bukan hanya sekedar fathah, bukan hanya dhammah saja untuk marfu. Jadi itu. Nah, kemudian yang keempat sebetulnya bahasan ini bahasan lanjutan ya, cara mengi'rab sesuai dengan standar. Ya, cara mengi'rab sesuai dengan standar sehingga nanti kita bisa melihat i'rab dalam Al-Qur'an. Kenapa kita perlu yang memahami cara mengi'rab atau memahami i'rab yang digunakan? Karena nanti akan sangat berpengaruh terhadap makna yang akan kita rasakan. Ya, atau nanti kalau dalam bahasa Indonesia kita menerjemahkan, itu akan sangat berpengaruh terhadap cara kita menerjemahkan. Ya, dengan alasan i'rab yang mana kaidahnya yang digunakan, karena bisa jadi satu kalimat bisa di-i'rab dengan cara yang berbeda. Misalnya misalnya ayat kedua surat Al-Baqarah ya disebutkan itu bisa di-i'rab dengan 6 cara i'rab. Ya, dengan cara i'rab yang biasa kita digunakan ada 2 cara. Ya, yang nanti insya Allah ke depan akan bisa dipahami. Begitu pula dalam ayat-ayat yang lainnya banyak sering terjadi perbedaan pendapat di dalam mengi'rab, meskipun makna yang berbedanya itu sedikit demi sedikit, tapi itu akan sangat berpengaruh ya terhadap rasa yang kita gunakan, atau bahkan ya dalam bahasan fikih ini akan sangat berpengaruh karena itu akan menjadi landasan dalam menentukan hukum fikih ya, dilihat dari gaya bahasanya. Ya, makanya salah satu keunggulan Al-Imam Asy-Syafi'i ya, salah satu keunggulan Al-Imam Asy-Syafi'i adalah beliau memiliki tingkat bahasa yang tinggi. Jadi bahasa Arabnya yang murni ya, sampai dikatakan oleh ulama lain, beliau tidak melakukan lahan di dalam berbahasa, tidak melakukan kesalahan di dalam berbahasa. Ya, yang ini juga akan ya istilahnya menambah nilai ya seseorang. Ya, karena itulah bahasa Arab itu menjadi kunci dasar dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi itu yang akan kita bahas dalam pembahasan kita ini. Kita masuk pada hukum i'rab tadi sudah dikenalkan. Ya. Kita lihat praktiknya pada surat Al-Fatihah yang biasa kita baca. Misalnya pada kalimat bismi. Nah, akhir katanya ini dengan kasroh. Kenapa dibaca dengan kasroh? Nah, di sini maka yang pertama tadi apa? Menentukan hukum i'rabnya. I'rabnya apa? Ya. Apakah itu marfu, mansub, majrur atau majzum? Ya, nanti akan ketahuan. Oh, ini majrur. Ya, tandanya dengan kasroh. Ya, jadi ini poin satunya hukum i'rabnya, poin keduanya tandanya. Nah, poin ketiganya yang nanti akan dibahas. Kenapa dibaca dengan kasroh? Ya, kalau yang pernah ikut pra-pemura al-husna, ya insya Allah ini bisa ya. Karena di sini ada huruf jar. Karena di sini ada huruf jar bi, maka dibaca dengan kasroh. Kemudian kata Allahi, ya kata Allahi ini juga dibaca kasrah, berarti hukumnya majrur. Kenapa majrur? Ya, ini kalau di level 3 pra-pemula al-husna, ini ada istilahnya mudhof ilaih. Ya, nanti yang akan kita pelajari. Ya, ini hanya mengenalkan saja. Jadi, kesempatan ini hanya mengenalkan saja. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani ini juga dengan kasrah, berarti majrur. Alasannya apa? Ternyata berbeda dengan sebelumnya. Ini alasannya adalah sifat ya, atau naat. Jadi yang pertama ini ada huruf jar, yang kedua ini mudhof ilaih, yang ketiga ini ada naat. Nah, ya itu hanya mengenalkan ya, tidak perlu dihafal sekarang.
hanya dikenalkan. Nanti ke depan insya Allah akan kita pelajari sedikit demi sedikit. Ya, kemudian ayat berikutnya alhamdu, misalnya alhamdu ini dengan dhammah. Ya, alhamdu dengan dhammah, oh berarti ini marfu. Ya tidak apa-apa, sekarang dikira-kira saja dulu. Ya dikira-kira saja dulu hukum i'rabnya. Lillahi majrur, Rabbi majrur. Ya, dan yang lainnya nanti akan sedikit demi sedikit kita akan pelajari. Jadi yang poin sekarang kita harus hafal adalah ini. Hukum i'rab dan tanda aslinya. Ya, hukum i'rab dan tanda aslinya. Marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, yang majrur dengan kasrah dan majzum dengan sukun. Ya, jadi kalau misalnya nanti belum hafal yang 4 ini, ya sebaiknya diulang dulu. Nanti ada tanda-tanda pengganti yang akan dipelajari di bab-bab selanjutnya setelah kita menguasai penggunaan i'rab dan tanda aslinya. Ya, ini latihannya nanti bisa dikerjakan. Coba nomor 1. Nomor 1 Pak An bisa jawab. Ilmu yang mempelajari perubahan kata adalah ilmu sorof. Ilmu apa? Ilmu sorof, Ustaz. Ya, ilmu sorof ya. Nomor 2, sorof mempelajari perubahan siapa? Rodia. Nomor 2. Perubahan kata. Ya, ini perubahan katanya yang mana? Harokat akhir kata, bentuk kata, susunan kata, atau i'rab? Akhir kata. Ya, hampir benar. Yang benar adalah bentuk kata ya. Kalau harokat akhir kata berarti i'rab. Yang benar B. Bentukan kata atau bentuk kata. Ya, bentuk kata. Ya, syukran. Jazakumullahu khairan. Nomor 3. Berikut ini yang bukan merupakan keadaan akhir kata adalah siapa? Yang mau jawab? Mengikuti yang merupakan Ustaz, nahu. Ya, nahwu bukan akhir kata ya. Kalau nahwu cabang ilmunya. Majrur, tadi perubahan akhir katanya majrur, marfu dan mansub. Ini perubahan akhir kata. Kalau nahwu ilmu cabang ilmu bahasa Arabnya. Harokah yang tanda asli harokat yang menjadi tanda asli marfu adalah Dhammah. dhammah ya. Dhammah. Semuanya sudah hafal ini? Insya Allah ya. Kasroh adalah tanda asli untuk i'rab Majrur. ya. Nah, ada yang belum hafal? Insya Allah sudah pada hafal ya. Ya, kita lanjutkan ke bab 2. Ini bab 1 sebetulnya sudah ya, insya Allah. Jadi ini mengulang kembali, dan juga kalau misalnya belum hafal, insya Allah bisa dibaca lagi PDF-nya, dan memang sebaiknya kita secara bertahap. Kita akan mengenal jumlah mufidah. Tadi pembahasan kita ilmu nahwu itu adalah membuat jumlah mufidah. Jumlah mufidah ya. Jumlah mufidah di dalam bahasa Arab itu ada 2 bentuk. Ya, kita kenalkan dulu. Ada 2 bentuk. Yang pertama adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Udah buka. Ya. Jumlah mufidah, Anda sebutkan dulu, ini definisi yang sebetulnya sudah disebutkan pekan kemarin. Ini ada di dalam Jurumiyah ya. Jumlah mufidah di dalam
ilmu nahwu itu ada 4 syaratnya. Al-lafzu yaitu dilafazkan. Jadi cara pengucapannya itu jelas ya. Kalau tulisan itu harokatnya itu jelas, cara dibacanya itu jelas. Makanya tulisannya yang sama ya, tulisan sama tapi bisa saja dibaca berbeda. Maka ketika dibaca berbeda, i'rabnya atau ya tadi i'rabnya akan menjadi berbeda. Maka di sini disyaratkan al-lafzu. Jadi kalau tulisan yang gundul-gundul itu belum bisa secara jelas dikatakan sebagai jumlah mufidah, atau istilah lainnya adalah al-kalam. Ya. Al-murakkabu ini tersusun dari 2 kata atau lebih ya, sebagaimana kita juga dalam mengucapkan dalam bahasa Indonesia ya. 2 kata atau lebih. Hanya saja ketika dalam berbicara biasanya ada kata yang biasa kita sembunyikan ya. Biasa kata sembunyikan. Nah, di dalam i'rab nanti akan disebutkan kata, kalau ada kata yang tersembunyi itu akan disebutkan katanya tersembunyi. Misalnya ketika kita ditanya ya, kamu sedang apa? Ya, kita cuma jawab makan. Ya, padahal kalimat lengkapnya saya sedang makan. Ya. Nah, itu ada yang tersembunyi. Kemudian mufid ini dipahami secara bahasa Arab ya. Kemudian bil wad'i itu diucapkan dengan sengaja dan dalam bahasa Arab. Kenapa dalam bahasa Arab? Karena ilmu nahwu cakupannya hanya bahasa Arab. Yang ada hukum i'rabnya itu hanya bahasa Arab saja. Ya, hanya bahasa Arab saja. Nah, jumlah ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Ya, tapi kita akan lewat untuk kesempatan hari ini, ya, itu bisa dibaca kembali. Kita akan kembali mengingatkan pembagian kata. Kata di dalam bahasa Arab itu disebutnya kalimah, ya, dengan tak marbutoh ya. Kalimah itu artinya kata. Kalau kalimat ya dengan alif dan ta yang terbuka berarti itu kata-kata. Nah, kata di dalam bahasa Arab ya yang digunakan untuk menyusun kalimat ya, menyusun jumlah itu ada 3 jenis. Yang pertama kata benda ya, atau kita terjemahkan kata benda, isim. Yang kedua fi'il, kata kerja. Yang ketiga harf yang memiliki makna. Ya, insya Allah ini sudah kita kenalkan juga. Isim yaitu kata benda yang nanti ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kata itu isim. Ya, yang akan kita pelajari juga sedikit demi sedikit. Fi'il yaitu kata kerja, ya, yang menunjukkan perbuatan, ya, terjadinya suatu kejadian, ya, pada waktu tertentu, ya. Ya, yang ini sudah ya ada dibedakan menjadi 3. Ya, ada masa lalu disebutnya fi'il madhi yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan, ya. Itu dalam bentuk fi'il mudhari dan ada bentuk perintah fi'il amar. Ya, nanti akan kita hafalkan satu persatu juga. Jadi yang sekarang kita hafal ini kita harus tahu ada golongan isim, ada golongan fi'il, ada golongan harf. Ya. Nah, salah satunya yang menjadi tanda isim itu adalah adanya alif lam atau adanya tanwin di depan. Ya. Kita langsung contoh kalimatnya. Darosa Muhammadun al-Islama. Darosa ini fi'il, ya, terdiri dari 3 huruf. Ya, kemudian ini kata huruf pertama fathah, huruf ketiganya fathah, ini menunjukkan fi'il madhi, ya, perbuatan yang telah lampau. Ya, cara menerjemahkannya, ya, darosa Muhammadun al-Islam. Muhammad telah belajar Islam. Muhammadun, ya, ini ada tanwin berarti ini isim. Ya, qara'a
Muhammadun al-Qur'ana. Ya. Muhammad telah membaca Al-Qur'an. Kataba at-talibu ad-darsa. At-talibu mahasiswa itu, kataba telah menulis ad-darsa. Nah, kalimat yang diawali dengan fi'il ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Kita bisa menjadikan jumlah ini sebagai jumlah ismiyah, ya, yaitu yang diawali dengan isim. Ya, seperti hasilnya adalah Muhammadun darusa al-Islama. Ya. Tapi pada asalnya yang biasa digunakan oleh orang Arab adalah jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah yang biasa digunakan. Sedangkan untuk jumlah ismiyah ini berarti ada penekanan bahwa yang sedang kita ceritakan adalah orangnya. Kalau ini penekanannya pada perbuatannya. Ya, Muhammadun darosa al-Islama. Muhammadun qara'a al-Qur'ana. At-talibu kataba ad-darsa. Ya. Dan di dalam bahasa Arab, hanya ada dua bentuk jumlah ini. Ya, dua bentuk jumlah ini. Ya, insya Allah pelajaran hari ini hanya sampai pada pengenalan jumlah, ya, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan dengan pokok kalimat dan kalimat pelengkap. Itu saja yang untuk materi kita hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ini ada waktu 5 menit lagi karena waktu yang ini terbatas. Kalau tidak ada, kita coba latihan ketiga. Ya, coba Hasna, kalimat yang pertama ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Khotama buatnya apa? Jumlah ismiyah Ustaz. Ya, jumlah ismiyah. Tandanya dengan ada apa? Islam. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini jumlah ismiyah. Tandanya ada alif lam di depan. Ya. Yang kedua siapa? Gantian ya. Ya, Rodia, boleh. Jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Ini ngerti Waktu artinya? baca ini di materi, dia kirim memang ini materi masih awal-awal. Ya, khotama ini fi'il ya. Khotama ini fi'il. Tadi salah satu tandanya, kalau kita belum memahami terjemahnya, jadi kita bisa lihat tanda-tanda pada kata tersebut. Apakah itu fi'il atau isim. Ya, salah satunya ini terbentuk dari 3 huruf dan huruf depan dan huruf dengan fathah. Itu tandanya fi'il madhi. Kemudian yang ketiga, Muhammadun, ya ini nama orang, jadi sudah jelas isim. Kemudian juga ada tanda. Ismiyah, Ustaz. Ya. Yang ketiga juga ismiyah. Ya, Muhammadun Rasulullah. Allahu Ahad. Ini juga jumlah ismiyah. Ya. Dan ya sedikit mengingatkan kata Allah di sini, ya. Kata Allah di sini ini dikelompokkan kata sebagai kata isim, itu bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala serupa dengan benda, tidak. Tapi ini dalam kajian ilmu nahwu dikelompokkan kata tersebut sebagai kata isim. Ya, laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluknya. Ya, itu yang kita yakini ya sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Allahu ahad. Allah itu esa. Sami Allahu liman hamidah. Ya, sami'a ini fi'il. Jadi ini pun jumlah fi'il. Ya, insya Allah untuk kesempatan hari ini kita cukupkan saja dan waktunya memang sudah habis juga.
kita belajar sesuai dengan targetan, ya, sesuai dengan targetan saja, tidak terlalu banyak, tapi kita menguasai apa yang sudah kita pelajari. Ya, kita cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup saja nanti. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.